ini dulu. Untuk menulis paragraf dulu di PowerPoint ya sudah saya dan bahwa di dalam menulis paragraf itu harus ada kelengkapan, kesatuan, keurutan dan paduannya. Jadi Anda nanti bisa membaca ulang, tapi saya ingin menjelaskan di sini sebelum saya menyampaikan bagaimana cara menulis latar belakang sebab latar itu kan terdiri dari berbagai paragraf ya. Jadi saya ulangi bahwa ketika kita menulis paragraf itu, sini yang penting nih, bahwa di setiap paragraf itu ada dua ini kalimat topik dengan kalimat penjelas. Nah ini yang perlu Anda pahami. Ya, jadi di setiap paragraf itu ada kalimat topik, kemudian lanjutannya adalah kalimat penjelas-penjelas artinya penjelasan tentang masalah topik. Jadi ini kan penjelasan untuk mendukung kata pokok yang disampaikan. Jadi kalau kita pokoknya kita pegang ya tentang masalah apa ya kalimat-kalimat berikutnya mendukung itu sehingga paragraf tersebut berhasil mengkomunikasikan tugas secara memuaskan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di sini kesatuan. Ya, kalau kesatuan ini berkaitan dengan masalah semua paragraf. Anda lihat ya, jadi ketika Anda menulis latar belakang, paragraf pertama, dua, sampai terakhir, itu ada yang disebut dengan kesatuan. Apa maksudnya? Semua paragraf yang membangun paragraf hanya mengemukakan satu topik. Nah, itu. Topiknya apa? Ya, topik penelitian kamu. Gitu. Kenapa kamu menulis dengan topik itu? Apa alasan kamu menulis seperti itu maksudnya? Jadi semua paragraf itu membangun merupakan ini loh suatu topik yang layak diteliti, yang menarik diteliti, yang bisa ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian, ya kan gitu ya. Nah, itu jadi semua paragraf ya, ini satu topik. Beda dengan ini kan paragraf ya, ini paragraf. Tapi dari kalimat topik di setiap paragraf itu nanti mendukung topik di judul. Artinya apa? Unsur-unsur yang membangun paragraf harus menciptakan kesatuan pikiran atau kesatuan gagasan. Nah, itu tadi kesatuan pikiran dengan kesatuan gagasan. Ini yang membedakan gagasannya apa? Gagasannya Anda ingin meneliti dengan masalah seperti yang ada di dalam topik. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah nggak menghindari penggunaan kalimat yang di sini. Menghindari penggunaan kalimat yang tidak ada hubungannya dengan topik yang dikembangkan. Ini yang paling penting. Artinya apa? Artinya jangan kita menulis paragraf ya sesuatu yang tidak ada hubungan dengan topik kita, dengan masalah yang akan kita ingin teliti itu. Nggak boleh kalimat Anda ingin meneliti masalah ada nilai-nilai misalnya budaya di dalam sebuah sastra ya tapi Anda di paragraf itu menjelaskan bahwa bahasa Arab itu dari bahasa Semit yang berbagian. Nah, apa hubungannya Anda menulis kalimat bahasa Semit dengan topik gitu. Itu yang berbeda itu. Jadi itu artinya Anda harus menghindari kalimat yang tidak ada hubungan topik. Tidak ada hubungannya. Anda mengungkapkan masalah bahasa Arab dari bahasa Semit, Semit ini segala macam bagi dua doang gitu. Anda ada hubungannya gitu ya dengan topik judul yang kamu bikin. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam. Nah, kemudian yang diperhatikan juga ada keurutan. Ya, artinya di sini keurutan antara satu paragraf dengan paragraf lain. Pengembangan paragraf untuk urutan yang jelas. Demikian unsur pengembangan paragraf ya, bersusun secara sistematis sehingga tidak meloncat-loncat. Ini kalau macam tak boleh gitu ya dalam mau loncat-loncat. Kamu misalnya tadi nilai tingkatnya nilai budaya. Pertama ada nilai budaya, kemudian bicara masalah riwayat, masalah novel, kemudian lagi bicara masalah budaya lagi, gitu kan? Bicara masalah sastra, nanti kembali lagi masalah itu artinya loncat-loncat. Ya, itu yang itu tidak boleh. Jadi urutannya harus secara ya logis tadi. Ya, jadi membangun menjadi urutan yang jelas. Ya, keurutan paragraf nanti oleh. Nah, ini keurutannya urutan paragraf itu ditentukan apa? Ini yang susunan materinya yang terurut secara logis. Ini yang penting. Jadi oleh karena itu disinilah jadi yang saya inginkan bahwa ketika Anda ingin menulis latar belakang, disinilah perlu ditulis yang disebut dengan al-afkar isiyahnya gitu kan. Nanti kalimat topiknya dulu gitu sehingga susunan materi itu terus secara jelas gitu. Jadi kalau Anda tidak menyusun al-afkar isiyahnya, nanti bisa terjadi
Ya, materi yang ditulis adalah tidak terurut secara jelas gitu. Jadi setelah ya apa setelah ini apa ngomong apa ngomong apa ngomong apa ngomong apa gitu. Ya, itu kan. Jadi ini adalah yang harus anda perhatikan. Ya, ini juga cara-caranya banyak ya. Ada bisa nanti di PPT sudah dapatkan. Nah, sementara kalau kepaduan ini adalah bagaimana ini adalah cara kita berbahasa untuk mengikat antara satu paragraf dengan paragraf. Baik, nanti secara urutan itu bisa jadi ada pengikat-pengikat dengan didahului kata ini, didahului oleh karena itu dalam bahasa Indonesia oleh karena itu, maka dalam macamnya gitu apa-apalah dalam bahasa-bahasa ya memang lanjutan dari sehingga antara paragraf pertama, kedua, dan ketiga itu saling padu satu sama lain. Ya, ada diksi-diksi tertentu yang bisa kita pakai untuk mengungkapkan bahwa paragraf di atas dan bawah masih nyambung, paragraf berikutnya juga masih nyambung dengan paragraf berikutnya. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian di dalam menulisnya ini langsung masuk ke bagaimana menulis latar belakang ya, latar belakang ini saya ambil kertas kosong aja ini sebagai papan tulisnya, jadi ya. Ini lihat sini, misalnya dari kalian ada judulnya apa? Yang sudah menetapkan atau sudah fix judulnya siapa? Coba, silakan apa judulnya? Halo, halo. Iya, Ustaz. Ini kok saya saya tanya kok nggak ada yang jawab sih. Ini saya udah saya seakan-akan ini ngomong di depan mayat semua ini, tutup semua, atau nggak ada orang. Saya ngomong sendirian ini nggak berhadapan dengan orang kali saya penelitiannya. Seperti saya tanya nggak ada yang jawab. Izin menyampaikan, Ustaz. Iya, itu penelitiannya. Ya. Awalnya Kamu judul apa? akhirnya, iya Ustaz, kenapa? Ya judulnya kamu apa? Waktu itu direvisi sama Ustaz, jadi pengaruh disiplin terhadap kemampuan muhadasah yaumiyah di pondok pesantren. Jadinya kuantitatif. Oke, itu kan pengaruh ya. Iya Ustaz, Nah, Anda pengaruh lihat sini. disiplin. Mm-mm. Pengaruh apa? Pengaruh disiplin Ustaz, disiplin pondok. Apa? Pengaruh disiplin pondok terhadap kemampuan muhadasah yaumiyah santri. Terhadap Terhadap kemampuan muhadasah yaumiyah. Ala kudratil muhadasatil yaumiyah ya Ustaz. ya. Sebentar saat izin mengetik. Ini tafsir untuk memanjat fi maharifil kalam. Naam Ustaz. Ini ya dan lihat nanti perbandingan yang kuantitatif di sini, gitu kan? Antara kuantitatif. Nah, di sini kalau kamu kuantitatif, ini berbeda dengan kualitatif ya. Berbeda kualitatif. Kalau kualitatif itu nanti kamu harus ada menunjukkan masalah-masalah apa. Jadi kamu di sini berkaitan dengan masalah, ya. Anda ingin mementingkannya kamu di sini berbicara masalah misalnya Anda bisa bicara dari talum firman, gitu kan? Anda bisa berbicara masalah talum firman. Nah, talum firman ini Anda bisa kan belajar di mahat ini, ya. Yang pentingnya di sini gimana? Kemudian kamu bisa langsung berbicara masalah di dalam nizam, ya. Nizam dengan nizam fil ma'had. Anda bisa mengatakan nizam fil ma'had.
Nah, ketika Anda bicara nilai kelemahan, di sinilah kamu harus mengungkapkan masalah-masalah, banyak masalah-masalah di sini. Ya, di sini harus Anda berusaha membuktikan yang muskilah-muskilah di sini. Ya, muskilah-muskilah, muskilah yang dihadapi oleh pendidikannya. Ya, pendidikannya. Kamu harus bicara masalah berbagai macam pendidikan masyakil, masyakil di sini. Ya, di sini pendidikannya. Anda berbicara masalah masyakil, gitu kan? Demikian. Allati dengan misalnya gitu kan. Yuwajuha tulab. Ya, nggak di sini. Ya, jadi nanti di apa latar belakang kamu itu, kamu kan bisa menulis bisa jadi mulai dari ta'alum dan ma'had seperti apa, kemudian ada nizam ma'had. Nizam ma'had ini juga di ya di sini Anda bisa mengatakan nizam al-ma'had. Ini pakai nizam al-ma'had di sini ya bil hayat dalam meningkat hayatul ma'hadiyah. Anda berbicara masalah nizam secara keseluruhan ya. Nah, nizam masalah itu apa, masalah ini macam. Kemudian di dalam itu ada masalah masakil. Nanti ada masalah masakil. Di sini kamu kapan di sini ada beberapa masakil di sini ada muskilah, problema-problema. Itu tadi kalau macamnya. Jadi banyak sekali problema-problema yang dihadapi oleh siswa di dalam mahat. Nanti dari ini karena ada bernulis kuantitatif. Jadi di sini ada beberapa masalah. Makanya nanti di bab satu itu setelah Anda melihat latar belakang itu ada tashkhis. Gitu kan? Ada tashkhis tuh. Tashkhis itu maksudnya apa? Ada ya taskhis ya kan? Ada tasyur muskilah gitu ya. Jadi ada tasyur muskilah di sini. Nah, tes muskilah itu adalah tes muskilah itu seperti Anda mengklasifikasikan masalah-masalah ini, gitu kan? Jadi masalah-masalah yang ada di latar belakang itu Anda klasifikasikan masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, banyak tuh masalah-masalah. Nah, nanti yang Anda ada istilahnya apa ya? Tadi apa di kalau di kualitatif itu nanti dari sekian masalah kamu hanya ngambil masalah ini yang terakhir aja misalnya masalah yang berkaitan dengan masalah ya mahartul kalam misalnya gitu ya dan maharul kalam gitu jadi nah itu contoh bagaimana Anda membuat latar belakang dan kemudian pendahuluan dari latar belakang kemudian nanti ada asas muskilah jadi seperti itu ya paham ya Ustaz izin paham bertanya, kamu Ustaz. Izin bertanya, apa Ustaz. Ya, tadi berarti di taskhis muskilahnya itu berarti nanti semua permasalahan yang terjadi itu dicantumkan terlebih dahulu di latar belakang, baru nanti difokuskan ke iya satu ini, masalah yang ini salah. kamu cerita iya ini kamu ceritakan semua ini di masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah di tahun itu kamu kan banyak masalah tuh kemudian nanti di suatu masalah artinya dari ini kan narasi nih. Ini kan berbentuk narasi. Membuat masalah, masalah, Anda kan menarasikan di sini. Menarasikan yang dihadapi oleh siswa, masalah apa aja, masalah ini, gitu kan. Nanti baru di sini kamu bikinnya ketika tasyur masalah, kamu mengklasifikasikan masalah-masalah yang kaitan dengan masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah macam. Nah, kemudian nanti dari sekian masalah, kamu baru membatasi masalah itu hanya dalam bidang ini gitu. Makanya kalau kamu kamu ini nggak ada dapat kan pedoman mau nggak buku pedoman ini sebentar saya Belum, ini kan Ustaz. dulu ya ya atau di sini nih sebentar saya cari di sini mungkin ini itu ya. Ada nggak di sini oh cek ini oke
Ustadz Afwan izin bertanya lagi. Berarti Nizamul Mahat yang dicantumkan nanti Iya, juga iya, iya. cantumin semua Ustadz, nizamnya dicantumin dulu. Entah apa nggak cuma nizam lugawiyah aja. Iya, itu kan kamu dalam melihat di latar belakang bahwa banyak masalah yang dihadapi. Jadi Nizam itu memberikan pengaruh apa, segala macamnya, pengaruh ini, segala macamnya, gitu kan. Nah, dari sekian permasalahan-permasalahan itu, kamu membatasi masalah, gitu. Makanya di sini di sebentar saya lihat di format, format penulisan, ya di surat penulisan itu kamu melihat mengikuti format penulisan kuantitatif, ya tentang saya lihat berkaitan dengan masalah format ini. Nah ini saya ini ini ada format, nanti kamu mungkin dapat mendapatkan pedoman ini, pedoman penulisan. Di sini ada contoh di lampirannya itu penulisan daftar isi dan sistematika bab untuk metode kuantitatif nih, yang kamu pakai kuantitatif, ya. Ini nanti kalau memang dibutuhkan kita lihat di bab pertama. Anda lihat di sini. Ini ada khawfiyatul bahas, ya, tadi kalau macam, kemudian ada muskilatul bahas. Makanya ada taksis, kemudian ada tahdid. Jadi dari ketika Anda kelihatan khawfiyatul bahas, kan banyak tuh masalah-masalah, ya masalah-masalah segala macamnya, kemudian dari itu apa lah ikannya gitu, jadi al-Qur'isiyah itu anda ikannya gitu, ya nudum, nudum mahat, ya nudum mahat artinya disiplin-disiplin dalam mahat itu apa segala macamnya, pengambilan macamnya. Nanti kamu akan temukan tuh dari muskilah bahasnya itu banyak masalah-masalah tuh taskil muskilah. Maka dari itu karena masalah-masalah banyak, coba dibatasi. Nah, dibatasi kamu hanya di ma'rifatil kalam gitu, dalam keterampilan berbahasa, misalnya gitu kan. Ya, jadi kan dia mau dalam keterampilan berbahasa, khususnya pendidikan dia dalam keterampilan berbicara, misalnya. Kemudian baru Anda pakai tandil muskilah, jadi kan tandil muskilah. Setelah tadi, kemudian tandil muskilah ini nanti dibuat dalam bentuk pertanyaan, gitu kan? Dalam bentuk pertanyaan. Baru ntar ahdatul bahas, kemudian ada ahamiyatul bahas wa fawaiduha. Ya, takennya. Ini contohnya, misalnya contoh takennya. Kemudian nanti di bab 2 itu kalau kuantitatif ada ini nih, Fadliyatul bahas, hipotesa. Hipotesa ini apa? Misalnya berpengaruh positif, nanti temukannya hipotesanya adalah itu terhadap ada pengaruh positif terhadap takennya, misalnya terhadap perkembangan atau peningkatan takennya umianya, misalnya gitu kan. Coba dilihat. Iya, dibuktikan itu nanti. Dibuktikannya bagaimana? Ya tadi dibuktikan tentu Anda harus mencari data berkaitan dengan masalah nilai, kemudian ada ukurannya sehingga tahu nanti Anda perlu mencari dosen yang tahu statistik, ya. Nah, itu kan bagaimana tuh cara untuk mendapatkan nikennya gitu kan. Baik dari kalam itu gimana data kalamnya seperti apa perlu diinikan. Kemudian misalnya kalau kesatuan bahwa ini mempengaruhi ini seperti apa nanti, ya, terus supaya ada hipotesis bahwa nanti ada hitung-hitungannya tuh bahwa ada angka-angka, bermain angka-angka di hitungannya bahwa kalau sekian ini nanti oh itu berarti pengaruh positif pengaruh negatif atau hipotesa tergantung petosanya gitu kan. Ini petosanya juga nanti berdasarkan, ya berdasarkan statistik nih gitu, ya. Makanya di situ ada ini yang kuantitatif, ya bukan yang kualitatif. Jadi yang kuantitatif terus begini nih, nanti kalau dia terbahas, kemudian ada muskil terbahas, kemudian terdiri dari tiga, di sini ada tasys, ada tahdid, ada tandim, ya ada tandim, kemudian baru nanti di bab duanya harus ada partiatul bahas, hipotesa ini seperti apa, ya baru ntar Anda bicara masalah
teorinya di sini yang berkaitan segala macamnya gitu. Ini yang kualitatif. Nah, beda dengan kualitatif nih. Kalau yang kualitatif nggak ada tas sistem sila. Anda lihat sini. Kalau kita bahas, kemudian Anda hanya target bahas, fokus. Fokusnya apa, kemudian apakah fokusnya itu perlu ada penjabaran lagi, bagian-bagiannya, boleh saja. Kalau memang tidak, nggak perlu aja. Tahu udah takut bahas, nggak ada iya aja nggak ada masalah. Ya, tidak mesti harus ada iya. Kadang-kadang seperti misalnya kayak ada tasbih, dia mengucapkan masalah tasbih. Ya, pokok di tarkizul bahasan adalah tasbih. Tasbih itu kan macam-macam. Ya, kemudian dia bilang udah variannya apa? Oh, tasbih mujmal, yang pertama tasbih mulut dan mulut segala macam. Jadi dia menjelaskan macam-macam variannya itu macam-macam tasbih tadi. Ya, macam tasbih. Kemudian bilang udah satu aja target tasbihat gitu aja gitu. Udah satu aja tasbihat Al-Quran Karim, fokusnya adalah tasbihat Al-Quran Karim. Hasilnya apa? Soal. Jadi nggak pakai pertanyaan banyak, karena satu soal dulu bahas, kan takut tasbihat itu aja. Ya, untuk kena. Kemudian ada huruf bahasnya apa, kemudian Anda lihat kalau kualitatif, Anda lihat di sini tidak ada variatul bahasa tadi, hipotesa. Partiatul pasti nggak ada, hanya kalau akar aja gitu ya. Nah, ini bedanya antara kualitatif dan kuantitatif. Mudah-mudahan yang saya jelaskan, kamu bisa mencatat atau apa. Nanti mungkin eh, nanti saya tanya dulu nih ke kampus, apakah buku pedoman itu sudah bisa disebar kan atau gimana begitu. Paham ya? Medulab deh kan? Jadi kembali lagi tadi contohnya eh, ya, jadi ada itu. Ya, ini kalau dia berbicara dengan masalah praktek. Jadi gitu ada afkar praktekannya. Baik, contoh lain coba. Siapa contoh lain? Yang kuantitatif, yang Saya kualitatif Ustaz, misalnya ada, silakan. Apa kamu? analisis marfuatil asma dalam surat An-Naba. Apa? Ulangi. Analisis marfuatil asma dalam surat An-Naba. Oh, marfuat, gitu kan. Jadi nggak usah pakai nanti di dalam judulnya nggak usah pakai tahlil ya. Anda langsung bilang marfuat aja, gitu kan. Al marfuat fil Qur'anil Karim, misalnya gitu kan. Qur'anil Karim, gitu kan. Kalim surah, surat apa? Naba ya. Nah, Ustaz. Surat Naba. Ya Ustaz, surat An-Naba. Ya, surat Naba. Nah, itu ya. Dari surat yang marfuat, al marfuat al Quran dan surat Naba. Nah, di sini nanti bagaimana cara menulis latar belakang di sini kayak. Nah, di sini Anda bisa memulai dari berkaitan dengan masalah Al-Quran, gitu kan? Anda bisa bicara masalah Al-Quran. Nah, Al-Quran yang Anda ingin kaji di dalam topik ini, gimana? Kamu diarahkan kemana nih Al-Quran di sini? Ya, karena Al-Quran itu bisa dari aspek berbagai aspek. Tentu Anda harus mengkaitannya Al-Quran ini dengan nanti mengarah kepada judul kamu. Gimana? Oh, Ustaz, Ya, ketika Anda pertama afkar roisianya Anda dengan di paragraf pertama itu Anda berbicara masalah Al-Quran Karim. Kalimat penjelasnya kemana arahnya? Ini tadi siapa sih? Kohana ya? nah, Ustaz. Coba, coba saya ingin tahu pendapat kamu. Ya, misalnya paragraf pertama, kalimat topiknya itu Anda bicara masalah Al-Quran Karim. Kalimat penjelas dari Quran Karim Anda arahkan kemana? Belum ini sih Ustaz. Ya, Anda arahkan kemana Quran? Jangan definisi Quran. Oh, Al-Quran itu adalah Quran yang diturun dengan atau apa ini Quran Nabi wala macam 30 juz nggak ke sana Al-Qurannya gitu kan. Jadi Anda Al-Quran di sini Anda arahkan kepada ini nanti kamu catat ya, saya nggak nulis ini kan ya. Artinya topiknya adalah kan. Jadi Al-Quran itu kamu arahkan nanti dikajinya itu mengarah kepada
bahwa Al-Quran Karim itu sebagai pedoman yang harus kita pahami kan gitu. Jadi yang harus kita pahami, ujung-ujungnya adalah nanti ujungnya apa yang harus kita pahami. Oleh karena itu, kita harus menguasai bahasa yang dikenal Al-Quran. Gitu kan? Dari gitu. Jadi nanti diarahkan ke sana. Nanti kamu bicara masalah setelah itu, paragraf berikutnya ada bicara masalah lughatul Quran. Ya, gitu kan? Anda bicara masalah lughatul Quran. Nanti ada betul Quran itu artinya untuk memahami Al-Quran itu harus dibantu dengan bahasa Arab. Nanti di situ Anda bisa bisa didukung dengan apa ayat Al-Quran, bukti-bukti Quran dan Arabian ngerti wajin, Quran Arabian lalu berpraktikan unjil Quran Arabian segala macam ya bisa ya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu ditulis dengan bahasa bahasa Arab, gitu kan? Oh nanti Quran itu ditulis dengan bahasa dengan yang Quran lughah nanti mengarah kepada bicara bahasa gitu. Jadi al-lughal Arabiyah nanti arahnya kepada ini kena gitu kan. Nah, di dalam lughah Arabiyah ini kamu bisa ya Al-Qur'an ini menjadi masdar ya menjadi lughatul Quran. Anda bisa mengatakan lughatul Quran ini dia menjadi apa masdar ya fi taq'id nahwi. Hmm. Ya, menjadi sumber untuk membuat kaidah nahwu. Ya, nanti di sini kamu lihat pendapat ulama yang mengatakan bahwa ketika kamu lihat nanti dukung tuh, dukung dengan perkataan ulama bahwa ulama kan ulama yastashhid bil Quran fi taqdim ulama tuh. Jadi ulama-ulama loh, kan, gitu kan? Ulama-ulama itu kan Anda mengatakan nih, ini yang sering dipakai al ulama yastashhidu, ya, yastashhiduna bil Quran. Hmm. Fi taqidin nawi. Ya, Anda lihat petikannya. Ya, bahwa lugal petikan masdar. Karena apa? Petikan al ulama, mabni ulama. Ya, petikannya. Karena ulama itu selalu membuat kaidah itu berpatokan kepada Al-Quran. Al-Quran juga. Nah, petikan nawi, baru Anda bicara masalah petikan al-lughah Arabiyah. Anda bisa mengatakan al-lughah Arabiyahnya lughah al-Arabiyah la tanfasilu tanfasilu gitu kan la tanfasilu anil nahwi ya gitu kan bahwa al-lughah Arabiyah itu nggak bisa dilepaskan dengan nahwi. Kenapa nahwi? Kenapa nanti Anda bisa jelasin nanti bahwa dengan pemahaman nahwu itu akan membantu memahami bahasa Arab. Gitu kan? Anda lihat bahwa di Al-Quran itu la tanfal nawi, kamu bisa jelasin itu bahwa nahu segala macam banyak sekali aturan-aturan dan nanti Anda bisa lihat kegunaan nahu dalam bahasa itu adalah lebih penting lagi untuk memahami ya bahasa bahasa Arab. Begitu memahami bahasa bahasa Arab. Ya, dengan pemahaman bahasa Arab itu sama saja kita bisa memahami Al-Quran, gitu kan? Jadi memahami Al-Quran. Nanti salah satu gitu kan. Salah satu petikannya, Anda bisa lihat di sini. Kenapa Anda petikannya? Anda bisa mengatakan di sini. Anda bisa mengatakan ahamiyatun nawi, gitu kan? Hmm. Hmm. Nanti bisa petikannya. Nanti di situ Anda jelaskan bahwa pentingnya nahu di dalam memahami Al-Quran, gitu kan? Wah, nanti di sini penjelasan kalimat penjelasan dikasih contoh-contoh nih, gitu kan? Nanti di sini kamu bisa dengan tulis dengan ada contoh-contoh di sini gitu kan dengan amtilah mau berapa paragraf amtilahnya gitu kan.
Nanti nanti kalau kamu dicontoh bahwa nahu itu membantu kita memahami Al-Quran, nanti baru ketemu contohnya apa. Ntar paragraf berikutnya juga contoh juga misalnya. Contoh berikutnya begini gitu. Dan nanti baru Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa amsilah yang di atas itu gitu kan. Jadi Anda bisa mengatakan wadil amsilah gitu kan. Demikiannya amsilah tadullu gitu kan. Tadullu alamat gitu kan. Ala nah gitu kan. Ala apa? Itu tadi ala memahami al gitu kan, memahami demikiannya gitu ya. Jadi Anda ada kesimpulan tadi setelah contoh-contoh itu untuk menunjukkan bahwa dengan memahami nahu itu nanti akan membantu demikiannya. Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa memang pemahaman nahunya itu akan membantu kita di dalam memahami Al-Quran. Nah, salah satu misalnya gitu kan, Anda lihat salah satu petikan masakil gitu kan, Anda bisa petikan dalam masyakil gitu kan. Jadi salah satu pendidikannya masyakil gitu kan, labudda min ma'rifatiha, misalnya gitu kan, wa misalnya marfu'at, nah gitu, marfu'at. Nah, kenapa marfu'at? Nah, di sinilah nanti kamu menjelaskan bukan teori marfu'atnya ya, tapi kamu ingin menggambarkan bahwa dengan pemahaman marfu'at ini gitu kan, kita bisa memahami makna secara jelas nanti kalau macamnya gitu ya. Jadi marfuat nanti di sini marfuat artinya kenapa? Ini bisa menjadi alasan kamu mencari alasan kenapa kamu ingin meneliti masalah marfuat di sini gitu kan. Nanti berikutnya akan ambil sampai Anda mendapatkan kesimpulan. Lalu berikutnya hadil muskilah misalnya gitu kan. Muskilah marfuat maksudnya ya. Hadil muskilah gitu kan. Misalnya ya jadzabah gitu kan. Ya, merupakan eh, menarik untuk teliti. Jadabatun wa jadirah. Jadabah gitu kan. Wa jadiratun gitu kan. Pada layak untuk diteliti. Jadiratun gitu kan. Lil bahsi gitu kan. Betul pendidikan walidalika gitu kan. Sampai Anda bisa mendidikan gitu kan. Yuridu gitu kan. Mantap, mantap oke. Turidul gitu kan bahisa gitu itu kan bahisa an apa itu? Kita bahas gitu kan hadhil bahasan amiqan gitu kan. Gitu kan amiqan wa ilmian ilmian asal itu gitu madu misalnya. Jadi sampai Anda mengungkapkan jadi gitu. Jadi Anda tulis dulu di sini. Nanti tata mau itu apa? Mau itu tadi di sini. Al-marfu'at fil Quran fil suratul Naba. Baru ntar bahwa tidak tarkizul bahasnya apa? Ya tarkizul bahasnya ya marfu'at. Ikannya gitu. Nanti bisa saja fariyahnya apa? Tadi marfu'at mal itu apa aja tadi? Bisa saja gitu. Masalah batinnya gitu kan. Kaifa yakunu apa المبتدا والخبر kan kaifa yakunu kan fa'il bikin suatu kaifa yakunu apalagi marfuat itu isim kana kaifa yakunu isim kana kaifa yakunu kan khabar kana itu nanti marfa'iyahnya dari bagian-bagian yang disebut dengan marfuat tadi ingat marfuat marfuat di situ gitu baru asilahnya nikannya marfuatnya itu nanti ya tinggal bertanya kayak kata kunu ya kunu kan kata khabar ikannya gitu jadi jadi Anda harus lihat di sini ya. Jadi kalau kamu bikinnya, nah dalam konteks apa yang kamu harus bicarakan di sini, ini saya mengharapkan ketika Anda menulis di sini itu dibantu dengan bacaan.
Jadi Anda membaca gitu. Ketika di sini misalnya Quran Karim kan, Quran Karim itu nanti diarahkan kepada tingkatnya gitu kan. Misalnya Anda misalnya sini gitu, untuk Quran ya. Nanti kalau kamu sudah diarahkan kemana? Al-Quran ini diarahkan mengarah kepada masjidnya pedoman hidup, gitu kan? Kemudian hidup pendidikan yang harus dipahami, kan gitu kan? Gitu kan? Pedoman itu yang harus dipahami. Kamu bisa 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 ini bisa seperti ini. Ini saya hentikan dulu. Sebentar saya hentikan, kemudian saya ingin membuka dulu. Yes. Jadi kamu, saya mengharapkan kamu, ini zaman kamu paling enak nih, gitu kan? Jadi kamu bisa mencari di internet, ya. Jadi kamu buka internet, tapi pakai bahasa Arabnya ya. Jadi Anda tulis di sini pakai bahasa Arab dengan Indonesia, gitu kan? Anda bisa dikenyang langsung Anda bisa menulis misalnya makalah, gitu kan? Makalah. Hmm, ini bicara makul. Anda lihat, ya. Makalah Tafsirul Quran atau makul Quran segala macam apalah nanti dilihat atau arahnya nanti bahwa Al-Quran itu adalah doman ya masdar ini kan makalah ini kan bisa juga gini. Anda bisa mengatakan di sini maqalatul Quran enggak ini artikannya. Oh, ini enggak kalau masuk Quran enggak ini konteksnya di sini dia artikan. Oke, masdar ya. Jadi sumber Al-Quran karena ketika dengan lab input dan ya. Nah, gitu kan. Anda bisa ya. Makalah Masdarul Quran labuda fahmuhu misalnya gitu kan. Mencari dengan di sini. Nah, sini. Ya, ini banyak nih. Jadi kamu nanti ketika Anda belajar Al-Quran, kemudian juga banyak nih artikel-artikel di sini nih. Tinggal mau baca mana kira-kira yang ya, ya bisa diletakkan tadi itu. Ya, kan tadi hanya itu ada beberapa ada kalimat apa isinya ini kan, Quran, Lugatul Quran, atau apa gitu kan. Jadi kamu baca di sini tulisan-tulisan yang di Arab di sini gitu kan. Mana kira-kira wacana yang bisa Anda taruh di paragraf ini, ini bisa, oh, ini bisa taruh di paragraf ini bisa taruh di paragraf ini. Kan tinggal cari ini, tinggal kalau memang ada belum untuk PDF, belum kalau segala macam atau apa yang ditulis di sini apa Anda bisa gitu, ya. Maba di asasi di pembel Quran misalnya sini, ya. Saya klik. Nah, di sini Anda lihat sini ada mabati pembel Quran dan di sini ada sini. Anda bisa baca di ini, Anda lihat di sini, ya. Al-Quran, Masdarul Fikr wa Taqabbul Aqidah, Manhaj Suluk, tinggalnya. Jadi nanti baca nih, kira-kira mana nih ya yang bisa saya letakkan untuk ditaruh di paragraf pertama misalnya, yang menunjukkan kepada pemahaman nih, gitu kan. Ini kalau kamu tidak tahu artinya kan kamu tinggal buka Google Terjemah. Coba di copy paste, di copy, kemudian diletakkan di Google Terjemah, kemudian apa artinya kalau kamu tidak tahu maknanya mudah sekali gampang gitu kan. Oh ini kelihatannya, oh tujuh ini, oh berarti nggak pas nih, nggak sesuai dengan saya inginkan misalnya. Ada kalimat-kalimat yang kira-kira mana yang bisa kalimatnya. Jadi dibaca ya, dari membaca beberapa ya, dibaca dari beberapa referensi referensi artikel-artikel seperti ini gitu kan.
ya peningkatnya gitu. Nah, di sini bisa dari pemahaman nih Rasul Makrot itu kalimat tentang kopi itu apa. Mabadi asasi pertemuan semua sedemikian segala di sini peningkatnya apa apa apalah macam-macam gitu. Jadi bukan hanya ini saja kamu ambil ya. Jadi seperti itu gitu ya. Dan ataupun juga nanti yang lainnya seperti misalnya lain tadi ada lugu Quran misalnya. Ya, yang kamu di sini Anda bisa langsung di sini mencari lagi yang berkaitan dengan masalah lugu Quran misalnya. Ini bisa di sini di sini. Oh, ini kalau ini kalau saya tutup dengan ini jadi saya hentikan dulu ya. Saya buka misalnya, nah ini tadi yang saya betul. Nah, sini. Jadi kalau Anda tadi bicara masalah Lughatul Quran, ya kita cari tadi makalah Lughatul Quran. Banyak nanti di sini, Mbak. Lughah Arabiyah, Lughatul Quran, kemudian At-Ta'rif bil Quran, Lughatul Istilahan, Fadl betul Lughatul Quran, macam-macam nih Lughatul Quran. Bisa saja mungkin nanti dari sini ada Fadl Lughatul Quran, kamu jelaskan ketika berbicara masalah Quran, bahwa oh, Lughatul Quran perlu dipahami di situ. Nah, itu nanti Anda tidak ikuti, jadi dibaca dari, jadi ketika ada nulis latar belakang, tidak semata anda berdasarkan otak kosong gitu, menurut apa itu ya gitu. Jadi berdasarkan apa? Dibantu dengan banyak baca referensi dulu gitu loh, ya. Dibaca referensi. Anda buat tadi yang Al-Qurasianya ini. Nah, apa kira-kira yang ditulis di sini? Ya kamu tinggal cari di internet kayak begini. Oh, di sini ada. Jadi ini memberikan inspirasi Anda apa yang akan ditulis dengan kalimat pokok tadi gitu loh. Gitu ya. Kalimat pokok tadi apa tuh yang saya tulis di sini gitu. Oh, gini lah. Tinggal cari aja. Oh, kalau masih apa yang saya tulis di sini ya kalau macamnya. Oh, berkan masalah marfuat misalnya. Ya udah, kamu bisa misalnya di sini makalah di sini kamu tinggal mencari yang disebut dengan makalah marfuat. Ini makalah gitu kan. Al marfuat misalnya. Marfu. Nah, gitu kan. Lihat sini. Nah, itu kan muncul almarfuatul Arabiyah. Nah, kira-kira tidak Anda jangan mencari definisi, ya jangan cari ini ya teorinya ya. Tapi apa sih misalnya ahamiyatul marfuat, Quran, atau apa yang macam yang Anda bisa taruh nanti di latar belakang. Nah, ada pun teori nanti di bab 2 ya, di teori adalah bab 2. Kamu lihat di sini banyak sekali yang berkaitan dengan masalah marfuat. Ya, jadi zaman kamu itu dengan tadi al-ahwal bin al-arab al-ahwal al-ahwal nasional nah itu kan bisa bisa dijelaskan bahwa pernikahannya kemudian kenapa muad itu karena al-marfuat itu ta'alaq bil ahwal nah gitu kan gitu al-marfuat ta'alaq bil ahwal al-arabiyah bin nahl al-arabi wa hiya ala arba'ati ahwal araf an-nas bil ahwal termasuk asma faqad misalnya ya Anda bisa mengenal gitu. Jadi Anda bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab. Jadi nggak gimana? Tinggal nanti berapa bikinnya gitu. Ya. Jadi itu yang saya harapkan dari kamu ketika menulis setiap Arab itu ya kamu ada literasi bacaannya ya literasi bacaannya gitu kan. Di sini ada secara teori itu al-marfu'at al-asma fa'il nabil fa'il mubtada khobar inna isim kana tabil marfu anna taukid atul bayan gitu kan udah al-marfu'at tadi nah, di sini jelas nih benar-benar kamu judulnya tadi apa perlu dibatasi al-marfu'at bil asma ya Marfutul Asma ya Ustaz. iya jangan al-marfu'at aja al-marfu'at kan ada fil apal juga tuh al-marfu'at jadi ada al-batasi al-marfu'at bil asmi al asma ngerti kan supaya nanti dibatasi al-marfu'at jadi judul kamu nanti bukan al-marfuat aja visual bulan ya, tapi al-marfuat mila asma gitu.
Tadi kan Yang judulnya itu kan. Hmm. Gitu ya. Nah, jadi di sini terus ini nih. Jadi judul kamu di sini nanti al-marfu'at min al-asma gitu kan. Gitu. Nah, itu kan akibat dibaca saya baru ngeh tuh gitu. Oh iya ya, marfu'at itu kan bukan hanya di isim aja, di asma di fi'il juga ada, makanya di sini dibatasi gitu. Jadi setiap ini, setiap apa masalah-masalah topik-topik ini untuk seperti misalnya Anda dulu masdar dan nahwu gitu. Anda bisa buka maqalah taqidun nahwi gitu, indal ulama gitu kan. Maqalah taqidun nahwi indal ulama nanti itu banyak informasi yang kamu bisa ungkapkan di pokok tulis ini. Bisa jadi yang Anda ungkapkan itu bukan hanya satu paragraf, bisa jadi dua paragraf, nggak apa-apa. Ngerti kan? Kena gitu, gitu kan. Begitu juga ahamnya. Kemudian juga Anda bisa ahamiyatun nahbil Quran misalnya. Bisa nanti apa yang harus di sini nanti di situ ada banyak contoh-contoh yang kamu bisa kena gitu. Jadi setelah Anda membuat akar kemudian Anda kumpulin data dulu berdasarkan tadi di sini untuk internet masing-masing buat mana nih baca secara cepat ya, oh ini bisa nih, oh ini bisa langsung langsung copy gitu kan, kalau nggak pakai ada download nggak pakai PDF kan, ya kamu tinggal di blok aja gitu kemudian di copy kan gitu ya, pindahin ke kertas kamu. Udah, oh ini kalimat ini yang bisa copy. Jadi kamu baca secara cepat kira-kira mana segala macam. Nanti kalau sudah terkumpul data, baru Anda baca ulang dengan pemahaman. Gitu. Kira-kira mana nih yang bisa ditaruh di sini, mana nih ketikanya dengan segala macam. Jadi itu inspirasi untuk Anda bicara di sini, gitu di latar belakang gitu. Jangan, ini yang saya harapkan, jangan Anda menulis dengan bahasa Indonesia. Nanti jadi ketika Anda nulis langsung di Arab aja, buat ya. Kemudian kira-kira ngomongin apa nih ya? Kalau ngomongin apa nih? Ya, internet cari nih. Nanti banyak di situ inspirasi nanti. Oh iya ya, saya harus ngomong ini. Oh ini kesini diarahkan. Jadi jangan tadi yang ada yang disebut dengan nulis paragraf itu kesatuannya itu jangan menulis kalimat yang tidak ada kaitannya dengan ini gitu loh. Ya. Jadi Anda lihat, oh ini nggak ada kaitan dengan Al-Quran nih, oh nggak ada kaitan dengan masalah Al-Quran nih, atau segala macamnya. Ya udah jangan tinggal ambil yang lain. Ya kira-kira berkenaan dengan masalah ini, oh ada tafsir nahwi, bunyinya gitu. Kalau di situ masalah sholat ya nggak usah, nggak ada hubungannya dengan kamu karena Anda berkaitan dengan masalah nahwi gitu. Jadi dari situ Anda mengumpulkan data-data untuk menulis latar belakang sampai nanti ya kalau untuk misalnya tarkis itu kan mudah. Di situ juga nanti bisa ada informasi untuk ditulis dalam dafnya misalnya ya, ahdaf gitu ya. Coba Anda lihat ahdaf gitu kan. Ada penahwi misalnya. Coba Anda lihat ada nahwi segala macam. Makalah ada penahwi misalnya. Nanti di situ ada, oh iya ini ada kalimat-kalimat yang bisa saya tahu di ahdaf berbahas misalnya gitu. Ya, udah bahas nih gitu, gitu kan. Ahamiyah misalnya. Oh, ahamiyah segala macamnya. Anda kan ada ahamiyah fawaidul bahas misalnya gitu kan. Nah, coba kamu tiba di situ bahwa ahamiyatul bahasil nahwi misalnya gitu, ahamiyatul bahasil nahwi, tulis bahasnya bahasil nahwi di situ ya. Jadi berdasarkan ini zaman kamu ini sangat mudah sekali udah gitu kan, jadi ditulis di sini. Sebentar saya tulis dulu ntar baru saya tingkat makalah. Ini saya tulis di makalah kok jadi makalah. Makalah ahamiyatul bahas. Kamu ingin menuliskan ada ahamiyatul bahas wa fawaiduhu kan? Ya kamu bisa mencari inspirasi dari sini gitu kan. Nah, itu ahamiyatul nabi, ada mahamin nahwi, ada segala macamnya. Itu nanti Anda tinggal cari nih. Oh iya, penting bisa begini, bisa sini, segala macamnya gitu. Sama juga misalnya fawaid, misalnya, ya, tulis pakai fawaid, tulis pakai makalah, fawaid itu bahas di sini. Diganti di sini ambil menjadi fawaid misalnya gitu kan. Anda misalnya fawaid
tulis ganti dengan fawaid gitu ya, ya gitu. Nah, keluarlah gitu kan. Anda bisa membuktikan ahamiyah, ada fawaidnya juga. Bisa jadi kembali di dalam ini ada ahamiyah, itu kan bahwa memberikan manfaat-manfaat segala macamnya gitu. Ahamiyah tuh memberikannya gitu. Ya di sini banyak nih pencarian, ada bahasa ilmu nahwi, natoriyat ilmu nahwi, namuzat ilmu nahwi, ta'rif nahwu, istilahat, ilmu nahwi kita segala macamnya. Kamu tinggal buka, gitu kan? Apa kemudian nanti ya udah di sini tuh lihat kata-kata ahamiyah tuh ilmu nahwi, apa ilmu Quran, ayo kopo. Paham ya nafi, paham Al-Quran, nanti antum lihat nih kan ambil ulumul Quran, ambil tafsir, nanti macam-macam nih. Ya, kalau kemudian nakit kira mana nih yang manfaatnya itu ya bisa saja. Konfliknya di sini kalau kamu ambil nafi kan ya di sini kalau kotak di sini ya tahan atau lihat ambil nawi kan kamu bisa ganti nih. Jadi dengan mengatakan nazar marfuat gitu atau hal ahamiyatu marfuat fi mayat atau minal khata atau minal ya. Ini konteks ini kan Quran dari tahrif dari kegagalan atau kesalahan ya Al-Quran. Itu bukan Al-Quran yang salah. Kita tidak menyelesaikan Al-Quran salah. Gitu. Tapi kajian kali itu adalah untuk kita yang sebagai pembelajar memahami Al-Quran menghindari kesalahan di dalam memahami Al-Quran. Gitu. Nanti bisa diganti nih. Gitu kan alanya gitu kan. Jadi, nah di situ ambil. Jadi ungkapan-ungkapan di sini ada inspirasi kita. Kalau di sini tadi kalau macam oh, sekarang kita ganti ini, gitu kan? Kan di sini adalah di sini ini kan menjaga Al-Quran nih, gitu kan? Nah di sini Anda bisa ganti ini. Tadhar misalnya, gitu kan? Tadhar ahamiyatu al-marfu'at, gitu kan? Ahamiyatu al-marfu'at asma minal asma fi apa gitu kan fi ta'allumil lughah bin khata atau fi fahmil Quran khata. Jadi kamu nggak pentingnya. Jadi bahasa kamu benar bahasa Al-Quran jadinya gitu. Jadi fi mayatul Quran ini bisa kamu ganti dengan fi fahmil Quran minal khata gitu kan atau fi mamnikannya gitu fi ta'allum bil fi ta'mil lughah rabbiyah minal khata misalnya gitu kan. Bukan Quran fi ta'allum bil lughah minal khata misalnya gitu kan. Nah, ganti bukan Qurannya tapi lughahnya gitu. Ya, jadi itu jadi kata kalimat yang jadi bisa ambil jadi ada inspirasi itu nulis oh ya nih kita nih ke dalam macamnya gitu. Nah, di sini udah kita lihat di sini ada bisa ganti di sini wadul marfu'at minal asma min adawat fahmi ulum al-Quran atau min fahmi al-Quran al-Karim atau min kulnikan gitu. Kemudian baru di sini gitu kan Al-Quran ya lebih tiba wasif konten ahli misalnya itu kowe dulu saya mungkin lil nusus Al-Quraniyah wa kami ala hayatiha sahihan itu itu gitu kan ini alasan untuk dibahas Al-Quran jadi alasan enggak kenapa menjadi menarik meneliti ini menjadi bahwa di sini kawaid diganti dengan innal maqbuhat terus final asma terus saya mau kita dan usul Al-Qur'ani wa fa mi'ala hayatiha asawiyah gitu. Lebih ada ya ulul bahas gitu kan anal marfuat gitu kan gitu kan apa gitu tinggal lihat jadi kamu mendapatkan inspirasi dari literasi bacaan ini jangan malas ini zaman kamu udah gampang banget nih gitu paham ya. Nah, tadi siapa nih Pohana ya Pohana oh Nah, Ustaz. Benar, Ustaz. ya gitu ya. Jadi judul kamu itu sudah bisa oke untuk ditindaklanjuti langsung aja Anda bisa nulis latar belakang tadi dengan langkah-langkah yang saya berikan tadi seperti itu. Kumpulkan dulu data-data kalimat-kalimat yang coba di ini aja copy paste semua kan mudah itu copy paste diletakkan di lembar tersendiri gitu kan. Nanti dari situ Anda baca Pak. Nanti tinggal mana nih kata-kata yang bisa Anda inspirasi untuk Anda ungkapkan di topik masalah ini, di paragraf ini, di paragraf ini, di paragraf ini gitu. Jadi ketika Anda sudah merancang seperti itu, baru Anda tulis gitu. Ya, di bawah Anda tulis satu oh ini nanti begini nulisnya begini gini. Ya ada oh ada bukti Al-Qur'annya begini, ada bukti contoh petikannya begini gitu. Jadi ya begitu juga yang lainnya. Ya, begitu juga yang lainnya gitu. Coba yang lain siapa lagi? Coba.
Halo, siapa yang udah ini fix judulnya? Ada? Jadi dia tadi ya, Imadul Hamdi, kamu juga bisa melihat ke internet ya untuk melihat apa yang perlu ditulis di situ. Ya kan. Mahrutul kalam, apa yang penting kan? Nizam, gitu kan? Misalnya, ya kan? An-nizam fi ta'lim lughah Arabiyah misalnya. Gitu. Itu nanti bisa dimasukin kemana? An-nizam, tingkatnya misalnya muasasah atau ma'had. Nanti bisa, ada makalah tentang ma'had segala macam, kamu bisa lihat di situ. Ya, jangan jadi blank kalau itu justru malah Anda menemukan kesulitan gitu. Jadi Anda harus mau terus gitu. Silakan ada siapa yang gitu nih? Ini seperti misalnya kayak Imadul Hamdi ini, kamu bisa bisa mencari itu dengan judul makalah nih atau mutaklim maharat lughawiyah di sini. Nah, gitu kan. Kira-kira mana nih yang kamu bisa ambil tingkatnya, misalnya tiha atau daurul qawaid segala macamnya gitu. Kan nanti kan banyak muskilah-muskilah nizam-nizam yang harus dipahamkan dia. Ya, kamu bisa nanti tingkatnya. Kira-kira mana yang tingkatnya gitu kan. Kalau pengen misalnya di sini ada nggak kalau ini berkaitan dengan masalah makhatnya, makhat di taklim luar Arabia. Nah, itu kan ada matalim, ada di sini ada askal, jemaat, ada isdar, ada segala macamnya gitu. Jadi kamu bisa baca idar, barami taklif segala macamnya. Ada manahis taklif, pendidikannya, takwil lebih, al-lughawi, talim al-arabiyah, ma'had, pendidikannya. Kemudian muskilat, segala macamnya. Nah, ini muskilat talim al-arabiyah. Bisa jadi ini satu hal muskilat yang memang Anda temukan di pesantren gitu ya. Ini perlu bentuk PDF ini, bentuk PDF. PDF ini bisa available gratis tuh. Ini kan ditulis oleh Bukhari Muslim dalam kan Anda bisa download. Itu udah bisa. Oh, banyak tahun ini boleh ya. Nah, itu juga bisa dulu lihat makalahnya Anda bisa penelitian yang berkaitan dengan matahari. Seperti itu ya. Jadi jangan malas di internet permasalahannya. Baik, silakan. Siapa lagi yang ingin? Halo.
Ini nanti saya minta ya, kalau kamu kan di kelas ini kan udah judulnya kan sudah ini nih, sudah ya, ya hampir banyak Anda sudah banyak lah yang untuk layak itu jadi tulisan skripsi ya, judulnya segala macam. Nah, saya minta nanti kamu harus membuat al-afkar orsiahnya, afkar orsiahnya, ataupun juga masih ada waktu sekarang nih, ada waktu di sini masih ada waktu 20 menit lagi, ya 20 kira-kira 20 menit lebih. Coba Anda sekarang nulis al-afkar ar-ra'isiyah sendiri ya. Polisian nanti nanti saya lihat, kita kaji yakinnya. Silakan kamu coba buat nanti ya masing-masing menayangkan coba. Tapi kalau yang udah tadi yang Kohanat sudah dibantu dengan saya tadi, gitu kan? Ilham, ya kan? Imadul Hamdi juga tadi sudah, ya kan? Yang lain, ayo silakan tulis ya judul yang kamu tulis, kemudian aktor isiannya di latar belakang itu kamu apa aja yang dikaji di situ. Silakan, saya tunggu 4 menit. Silakan. Ustadz Afan izin bertanya Ustadz. Ya, Untuk Al-Afkar Ar-Roisiyah itu berarti minimal halamannya berapa Ustadz? Khusus untuk latar belakangnya aja. Anda kalau kepada ini komunikasinya, jangan menanya ini udah kan. Ini kamu harus tahu ya segala sesuatu berkatnya. Ada firman Allah mengatakan la tas'alu an asya'in in tubda lakum tasukum. Paham nggak mau ayat? Tadi yang nanya tadi siapa? Ana Ustadz Hamdi Ustadz. Nanti ini Hamdi ini ingat nih ayat ini nih. La tas'alu an asya'in in tubda lakum tasukum. Artinya apa? Paham nggak kamu? Jangan kamu menanyakan sesuatu yang Ya. yang menyulitkan. Yang Iya Ustadz. jika dijelaskan akan menyulitkan kamu, ya. Apalagi kalau orang yang Anda tanya itu punya wewenang untuk membuat aturan, itu jangan ditanyakan nanti pendidikannya gitu kan. Sebab kalau ditanyakan nanti menyulitkan kamu, dijelaskan latar belakang berapa, 10 halaman, ribet nggak kamu pendidikannya? Ya, sulit nggak kalau ditanya 8 halaman? Iya Halo, betul Ustadz. Pak Hamdi. Iya Iya, betul Ustadz. udah Anda paham, nggak usah ditanya berapa halamannya, itu nggak ada aturan tuh. Jangan juga tanya skripsi itu harus berapa halaman, itu namanya pertanyaan yang jika dijelaskan memberatkan, ya. Yang penting masalahnya sudah lu secara logika, gitu kan. Permasalahan yang Anda ungkapkan untuk udah menggambarkan gagasan kamu, gitu, ya. Pertanyaannya kalau dengan satu halaman, kira-kira tergambar nggak secara logika? Sebenarnya kurang Ustadz. Iya, jadi ya, menekannya gitu. Jadi kalau 10 halaman tergambar nggak? Belum tentu juga 10 halaman tergambar. Kalau ada muter-muter, Anda menulis kalimat tadi yang berkaitan masalah kalimat-kalimat yang nggak ada hubungan dengan topik, nggak tergambar juga gagasan kamu gitu kan. Nah, pentingnya gitu. Jadi nggak jangan ditanya berapa hal yang penting Anda sudah mengeluarkan gagasan dan ada gagasan Anda itu mendukung gitu kan bahwa judul yang kamu teliti ini adalah judul yang layak untuk dilanjutin dan memberikan manfaat banyak, ada faedahnya dan sangat penting untuk diteliti gitu. Mau berapa halaman ya nggak usah dipikirin gitu, gitu kan? Ya, intinya gitu. Kalau Anda bikin 5 halaman, ya 5 halaman. Kalau 5 halaman sudah cukup, ya sudah cukup gitu, gitu. Kalau 2 halaman cukup nggak? Ya secara logika juga Anda memang pintar mengungkapkan kan, ya enggak kan ya gitu enggak 2 halaman ya nggak cukup juga, 2 halaman 2 halaman. Kalau 2 halaman itu dengan berbagai permasalahan yang banyak, gimana mau cukup 2 halaman kan enggak, memang tulisnya kecil-kecil kan enggak juga gitu. Jadi jangan ditanya dengan permasalahan tersebut kan ya gitu. Jangan tanya dengan halaman, yang penting ya apa yang kamu tulis di latar belakang itu sudah mendukung gagasan kamu, itu yang paling penting gitu. Kalau sudah mendukung ya udah selesai tulisan gitu. Kalau belum ya lanjutin gitu. Ya, contohnya gitu. Jadi dipahami secara logika kamu. Allah sudah mengajarkan ke semua manusia logika yang benar. Gitu. Digunakan tuh logika kamu, logika bahasa kamu, logika segala macam berpikir coba. Oh, ini udah cukup belum?
Kalau nilai cukup ya sudah. Kalau memang belum cukup, coba apalagi apa yang perlu diungkapkan lagi nih ya. Gitu. Jadi gitu, gitu aja gitu. Apalagi yang perlu dinikah. Gitu. Kemana arahnya nih gitu. Baik, syukuran Ustaz. Hmm. Coba ya ditulis afkar isiannya apa aja coba. Nanti ditayangkan satu persatu. Tadi masih ya. Walaupun hanya satu orang dua orang, nanti minggu depan lanjutannya yang belum menyampaikan ke lanjutan. Kalau sudah ya afkar isian segala macam, Anda sudah langsung dan judulnya memang sudah fix segala macam, ya jangan udah langsung Anda tulis tadi langkah tadi, baca dulu, kumpulin dulu data-data tadi, bacaan-bacaan tadi dari segala macam. Kalau sudah itu Anda sudah mulai menulis gitu. Kalau sudah menulis segala macam, nanti Anda bisa serahkan ke saya, nanti saya koreksi gitu. Apakah sudah ini baik dari sisi bahasanya maupun segala macamnya gitu. Yang penting harus ada langkah-langkah yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, setelah mengurus Al-Farosia, kemudian kamu kumpulkan data, ungkapkan di sini. Coba Ustaz, arah kemana nih yang harus diungkapkan supaya nyambung gitu kan, sesuai Ustaz dengan izin topik bertanya. gitu. Ya, silakan. Kemarin kan ada yang belum konsul judulnya Ustaz. Apa masih boleh Ustaz? Lalu, kenapa Mudrika? Kan kemarin masih ada yang belum Kamu teh, konsul judulnya Ustaz. Apa masih boleh Ustaz? Ada yang beberapa bertanya yang siapa masih belum. ini? Kenapa Ustaz? Tayangkan itunya, saya judul, silakan, silakan kalau mau tayangkan Judulnya Ustaz judulnya kemarin yang ada belum, ya beberapa yang belum. silakan coba tayangkan. Oke Ustaz. Jadi silakan teman-teman yang belum kemarin konsul judul. Kalau tidak salah sekitar 9 orang lagi Ustaz. Coba, coba tayangkan, coba tayangkan. Afwan, Ana mau Ustaz. Belum, belum, belum muncul. Afwan Ustaz. Belum muncul di niat saya, belum. Siapa yang megang itu? Siapa? Catatan itu. Bentar, lagi loading Ustaz. Itu kemarin ditaruh di itu ya, di WA ya. Iya Coba Ustaz, saya ada di lihat. WA, ada di. Lihat, oh ya, di sini, ini ada di sini. Coba saya pakai saya ya. Oh ya, bisa pakai saya aja. Saya aja ini. Ya ini. Ini kemarin Desember siapa? Sampai mana kemarin? Sabrina, oh, udah. Sabrina udah. Eh, apa nih yang belum? Ini marfuat, kemudian tadi marfuat, nanti bermaksud pada sin. Ini yang Farhana ya. Ini Farhana, kamu ingin mencari kesulitan, kesulitan mengertikan dalam membaca. Arahnya kemana nih? Kesulitan dalam membaca teksnya, kesulitan dalam teksnya gitu. Tapi di sini yang paling menyedihkan itu adalah analisis kesalahan. Kalau kamu main teksnya bukan analisis kesulitan. Ayo Ustaz, Mana kemarin mana kemarin belum diperbaiki Ustaz, mau diperbaiki dulu. oh iya yang udah perbaiki yang lainnya. Udah Iya dikaji kemarin, juga kan? iya Udah Ustaz. enggak? Tidak ada Kemarin udah kesalahan ya. tinggal. Iya Ustaz, syukran Ustaz. Terus sampai mana sebelum nih? Dipa,
Ini ya berarti kalau udah paham ya udah nih udah selesai. Lalu kan analisis analisis kesalahan itu gitu. Ini Kemudian tadi yang mau konsul judulnya Diva Ustaz. Diva, pemanfaatan aplikasi Nahu pada aplikasi Nahu pada nih Nahupedia, Pedia. Ustadz. Apa Nahupedia? Maksudnya apa Nahupedia? Itu nama aplikasinya, Ustadz. Aplikasi Nahupedia. Seperti apa aplikasinya itu dalam belajar Nahu? Aplikasi seperti apa? Ini kan jadi masalah kamu sih ingin menerapkan aplikasi itu atau gimana? Ya, Gimana, Ustadz? yang kamu ingin teliti berkenaan dengan Nahupedia ini apa? Masalahnya apa? Kemana aplikasi Nahupedia ini apa? Apa yang menjadi masalah di situ? Kamu ingin apa? Mengajarkan pendidikan apakah misalnya pembelajaran Nahu. Jadi kalau pembelajaran Nahu ini sedikit gak nih? Nahunya itu sudah Anda ada artinya gini. Aplikasi Nahupedia ini materinya kita tulis sendiri ya. Halo, Iya, Diva. Ustadz. Ya. Jadi aplikasi Nahupedia ini kosong, masih kosong. Aplikasi Nahupedia itu isinya materi Nahu, Ustadz. Udah Jadi udah dia, ada materi Nahu, ya. Materi Nahu. Terus yang kamu inginkan, yang ingin kaji masalah apanya? Kalau sudah di aplikasi Nahupedia udah ada isinya. maksudnya mau ini, Ustadz. Pemanfaatan aplikasi itunya, tapi untuk siswa SMP gitu, Ustadz. Iya, lantas muskilahnya di mana? Yang kamu ingin teliti apanya ketika Anda ingin menerapkan, ya, ingin mempraktekkan itu. Iya, Ini Ustadz. kamu ingin, artinya Anda ingin artinya eksperimen, penelitian eksperimen. Iya, kurang lebih gitu, Ustadz. Kalau Anda penelitian eksperimen, kalau kamu dalam macamnya, di sini nanti Anda berkaitan dengan masalah ngajar di kelas, kemudian juga ada kelas kontrol untuk melihat. Jadi di sini adalah misalnya kamu menggunakan misalnya hasil belajar nahu, gitu kan, hasil belajar nahu dengan berbasis aplikasi Wikipedia pada tingginya gitu. Hasil belajar tingginya gitu. Hasil belajar nahu dengan memanfaatkan aplikasi nahu pada tingginya. Jadi begitu nanti. Jadi yang kamu lihat bukan jadi penerapannya itu benar pentingnya hasil belajar. Jadi yang kamu ingin lihat adalah hasil belajarnya dengan menerapkan aplikasi itu gitu. Bagaimana gitu. Jadi itulah yang buat. Jadi judul itu bukan hanya kemampuan ya apa. Jadi nanti datanya kamu apa kalau kamu kemampuan datanya seperti apa gitu kan? Emang emang penelitian kamu yang diteliti. Kan enggak, bukan kamu yang meneliti. Jadi kamu meneliti, gitu kan? Bagaimana sih hasil pembelajaran aku dengan memanfaatkan aplikasi seperti ini segala macam. Nah, itu artinya Anda mengajarkan Nahu nanti ya, nanti di kelas itu Anda mengajarkan Nahu kepada siswa SMP ini dengan memanfaatkan aplikasi Nahu. Nanti hasil belajar gimana? Nah, itu untuk aplikasi belajarnya itu kamu perlu ada hasil belajarnya itu ada dengan kelas kontrol dengan kontrol itu ya dengan biasa mengejar nahu biasa menggunakan aplikasi bagaimana hasilnya nanti di situ gitu kan nanti kamu bandingkan tuh oh rupanya hasil belajar yang menggunakan aplikasi Nahupedia itu hasilnya lebih baik daripada Nahu yang tidak menggunakan aplikasi itu gitu nah itu artinya apa nanti kesimpulannya apa
Ya kesimpulannya bahwa oh, ini aplikasi ini bisa diterapkan gitu gitu. Kenapa? Karena Anda sudah menerapkan gitu. Gitu kan? Anda sudah menerapkan dengan sebuah penelitian. Jadi ketika aplikasi diterapkan itu akan membawa hasil belajar yang baik gitu. Nah, jadi Anda sebagai melakukan penelitian, jadi bahasanya bukan memanfaatkan berkenaan, jadi hasil pembelajaran. Ini kamu ini ya, di Pak, kamu tulis sendiri Iya, nih. Saya nggak perlu ubah kamu tinggalnya gitu. iya Jadi Ustadz. hasil pembelajaran Nahu dengan memanfaatkan aplikasi Nahu bagi siswa tingkat SMP gitu. Jadi nanti ya itu tadi setelah Nahu coba kamu tes, nanti hasilnya itu dibandingkan dengan kelas yang pas kontrol kamu. Jadi ada kelas eksperimen dengan ada kelas kontrol gitu. Paham nih yang kamu lakukan. Ini mengalir nanti ini juga berkaitan dengan masalah pendidikan kuantitatif ini, ya. Ini berkaitan dengan masalah kajian kuantitatif eksperimen itu bagian dari kuantitatif karena hitungan angka, ya. Misalnya apa nanti dilihat berapa segala macam hasil belajar itu bisa dihitung nanti itu. Harus ada kelas kontrol tuh, ya. Ada kelas kontrolnya. Itu nahu tuh hasil pembelajaran nahu. Ya, dia aplikasi Wikipedia dalam nggak usah lagi dalam udah bagi gitu kan bagi siswa tingkat SMP. Kalau memang itu pakai kelasnya pakai kelas-kelasnya SMP kelas berapa. Jadi Nahu itu juga nanti ya, materi-materinya menari yang dipakai untuk kelas SMP kelas berapa, kelas 7 misalnya, kelas 8 kelas 9 terserah kamu pakai kelas berapanya gitu. Nanti ya kamu mengajar di kelas itu di kelas 8 gitu. Dengan kelas 8 satu kelas 8 sebagai Anda ajar dengan menggunakan aplikasi, kemudian yang satu lagi Anda mengajar tahap yang sama, materinya sama, tapi tidak menggunakan aplikasi. Di sini bisa itu ada terus seperti itu bisa ya menjadi sebuah penelitian intinya tinggal nanti coba dibuat ininya latar belakang apa isiannya latar belakangnya apa ini kalau bisa juga sih pakai ada apa peningkatan ya peningkatan hasil belajar nahu misalnya itu peningkatan hasil pembelajaran nahu ada kata-kata peningkatan di depannya ya, jadi kalau ada peningkatan kamu nanti ada tes di awal ada tes di tengah ada tes di akhir ya jadi nanti masing-masing itu masing kelas jadi anda tes di awal kemudian tes di tengah ya di tengah setelah berikutnya kemudian ada tes di akhir nanti meningkat nggak nilainya gitu ya ini ada peningkatan nggak dengan menggunakan aplikasi itu kalau memang ada peningkatan tapi kalau memang peningkatannya hasil ya tapi kalau bilang hasil belajarnya aja nggak apa-apa juga sih bisa aja Anda tidak melihat peningkatan tapi dari hasil belajar itu akhirnya aja nggak apa juga dengan ada kelas kalau peningkatan bisa jadi hanya tanpa tanpa ada kelas kontrol
Tapi kalau hasil belajar aja di kelas kontrol, harus ada kelas kontrol itu melihat bahwa hasil belajarnya lebih baik daripada yang tidak menggunakan aplikasi Nahupedia. Nanti kalau isi ditulis ya. Siapa yang udah nulis atau nulis ya? Belum? Ada yang bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya tidak? Afwan Ustadz, itu tadi judul yang punya Diva harus ditulis juga nggak Ustadz nama sekolahnya? Ya bisa, boleh aja. Dia siswa tingkat SMA itu bagi siswa sekolah gitu. Jadi bagi siswa sekolah mana, ya sekolah apa, kemudian tingkat SMP. Ya, Atau baik di Ustadz. belakang siswa tingkat SMP kelas 7 sekolah. Oh iya, baik Ya, Ustadz. Syukran sekolahnya. Ustadz. Nanti itu tingkat sekolah itu untuk supaya kamu nanti menerapkannya di sekolah itu. Bukan di sekolah lain, jadi sekolah ini sekolah itu. Jadi juga apa ditulis di sekolahnya sekolah. Misalnya sekolah Muhammadiyah 9 satu misalnya itu contoh aja ya. Terus apa lagi yang tanya kemarin yang minggu lalu yang belum pasti ya, coba kamu ini lagi ya. Kemarin kan sudah saya coba seperti misalnya kayak ini Askani pengaruh pemberian reward terhadap peningkatan penguasaan kosakata. Jadi masalah ini data pemberian rewardnya seperti apa, kemudian penguasaan kosakata ini untuk mendapatkan datanya saya bingung nih, terus terang aja ini ya Azkia nih ya Izin Ustaz, pemberian reward Ustaz, izin Ustaz, apa silakan. saya juga mau konsul ini Ustaz, tinggal judul Ustaz. Judul kamu apa? Ada nggak sini? Tidak ada Ustaz. Ya. Belum ada, belum nulis di sini. Belum Ustaz. Judul kamu apa? Coba tulis judul kamu. Itu Ustaz, sudah saya kirim. Ini Ramadan dari UNJ atau udah Saya mahasiswa PMM Ustaz. mahasiswa dari universitas mana? Universitas Sumatera Utara Ustaz. Wah, ini Anda Sumatera Utara ya. Ini kamu pemahaman dan penerapan gaya bahasa dalam Arab menulis studi kasus pada karya Mahmud. Ini terus terang, setiap universitas itu mempunyai gaya atau format penulisan skripsi ya, penulisan beda-beda. Kalau konteksnya seperti gini gitu kan, ini ada kesulitan untuk S1 nih kalau kamu pemahaman dan penerapan gaya bahasa. Ya. Bagaimana kamu ingin mencari data pemahaman dan penerapan gaya bahasa? Anda lihat sini. Jadi saya nggak tahu format kamu di universitas kamu itu seperti apa. Maksudnya kamu ngasih tahu dulu saya nih format kamu seperti apa. Ada gini, itu ada perbedaan seperti misalnya kayak UIN ya. UIN itu judulnya judulnya bisa jadi gini, seperti yang saya alami di Gajah Mada. Dia tidak sama jauh, jauh 100% di ini kan dengan UNJ. Kalau UNJ itu skripsinya itu diawali dari sebuah permasalahan yang ingin dikaji itu masalah. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya judulnya itu prinsip-prinsip bertutur dalam Al-Quran ya, seperti misalnya yang saya lakukan misalnya. Itu saya menjalankan prinsip-prinsip itu. Kemudian dari prinsip-prinsip itu
nanti tertuang formatnya. Format bab pertama itu latar belakang, tapi nanti di dalam itu juga ada yang berkaitan dengan masalah teoritisnya, berkaitan bukan masalah teoritis, berkaitan dengan masalah metode. Jadi bab satu itu di akhirnya itu juga ada ditulis dengan metode, metode penelitiannya apa yang akan Anda tulis di ininya gitu, di dalam tulisan apa gitu. Ya, jadi dia dia skripsinya itu seperti kita nulis buku. Kita nulis buku. Jadi setelah kita latar belakang, kemudian ada metodenya, kemudian kita menulis bab satu gitu, kemudian bab tuanya apa yang kita bahas, bab ketiganya apa yang kita bahas, bab keempatnya apa yang kita bahas. Gitu kan? Seperti misalnya tadi banyak tutur. Bab satunya itu jelas latar belakang, di situ ada metode. Kemudian bab kedua, saya berbicara masalah strategi. Strategi bertutur dan berkhutbah. Ya, dasar pernikahannya. Kemudian bab ketiga, saya berbicara masalah pernikahannya, penuturan etika dan etiket bertutur. Kemudian bab keempat, saya melihat dari kohesi dan komprehensi dari tuturan. Itu. Judulnya prinsip-prinsip, tapi di bab satu, bab duanya itu adalah masalah-masalah yang akan kita bahas. Dan pembahasannya itu tetap gitu. Ya, mana nih pembahasan segala macamnya gitu. Jadi dia meneliti bagaimana etiket dan etika bertutur seperti apa etiket bertutur dalam tuturan. Bagaimana strategi bertutur itu seperti apa strategi bertutur kan berdasarkan misalnya teori Demi-Heim. Bagaimana Al-Quran berbicara gitu. Jadi dia seperti itu gitu. Tapi kalau di format di UNJ itu beda, nggak begitu cara berpikirnya. Pola berpikirnya nggak begitu gitu. Pola berpikirnya kita mulai dari awal masalah. Ada masalah apa di sini? Masalahnya apa? Gitu. Masalah yang ingin dikaji itu apa? Gitu. Ya, ketika Anda bicara masalah gaya bahasa misalnya, gaya bahasa puisi, gaya bahasa dan puisi itu masalah apa yang akan dikaji? Gitu. Jadi bukan pemahaman dan penerapan. Kalau pemahaman dan pemahaman tertentu ditinjau dari siapa? Ya, pendidikannya gitu. Jadi kamu lihat di sini kalau gaya bahasa, misalnya gaya bahasa berkaitan dengan gaya bahasa kan banyak tuh gaya bahasa imperatif atau apa, atau gaya bahasa segala macamnya gitu. Jadi nanti data yang ditulis oleh karya Mahfud di situ, itu nanti kamu kaji gaya bahasanya gitu. Jadi bukan mengarah kepada pemahaman dan penerapan, ya gaya bahasa. Kamu tidak meneliti nikahnya gaya bahasa nikahnya, tapi gaya bahasa ada masalah apa dengan gaya bahasa puisi itu karya Mahmud itu. Itu yang kamu cari tuh masalahnya apa gitu. Kalau pemahaman itu bukan masalah, penerapan itu juga bukan masalah di dalam gaya bahasa Mahmud nikahnya gitu. Ya. Bukan masalah yang harus diteliti pemahaman. Kalau pemahaman kalau macamnya kamu ya kuasai aja bahasa Arab selesai paham-paham. Untuk menerapkan bahasa pendidikan kan ya kuasai bahasa Arab selesai menerapkan. Tapi kan bukan ke sana arah penelitian kamu gitu. Jangan ke sana arahnya pemahaman. Lantas data pemahaman seperti apa? Emang kalau data misalnya kalau gaya bahasa ada syair nih. Ya, lantas syair itu kamu apakan memangnya? Ya, syair itu kamu apakan gitu loh. Gaya bahasa pendidikannya dengan pemahaman dan terapkannya gitu loh. Kalau memang pemahaman itu apa? Apakah pemahamannya itu cukup bahwa udah ini artinya apa? Ya kalau hanya begitu aja memang bukan penelitian. Orang belajar itu tanpa penelitian itu juga langsung bisa paham. Baca buku Mahmud, kemudian buku ada kamus itu kan. Kamus misalnya di situ ada ma'ani, tulis saja kata yang kamu tidak paham langsung diterjemahkan langsung ada terjemahan artinya. Oh, paham udah tanpa melakukan sebuah penelitian gitu. Kemudian untuk penerapan gaya bahasa, Anda ingin menerapkan gaya bahasa ini apa? Penerapan siapa nih? Mahmudnya. Penerapan siapa? Kan kalau Mahmud yang menerapkan kan udah itu dalam sebuah syair. Kemudian kalau yang meneliti menerapkan gimana? Maksudnya menerapkan gimana gitu. Gitu. Jadi logika pendidikannya dulu gitu. Jadi kalau kamu segala macamnya itu ya dalam studi kasusnya itu kamu lihat jadi bukan pemahaman kepada penerapan
dari unsur gaya bahasa. Jadi gaya bahasanya itu kamu ya masalahnya apa? Di dalam gaya bahasa itu ada masalah apa misalnya? Kan banyak tuh gaya bahasanya. Apalagi di sini masalah puisi, ya gaya bahasa pendidikannya puisi. Apakah konteksnya di sini Anda ingin mengkaji, ingin menerapkan, maksudnya melalui gaya bahasa di sini, Anda kaitkan dengan aturan, aturan penulisan puisi. Puisi itu aturannya ada buhur-buhur begini, ada buhur gini gitu. Ada buhur begini. Beda kalau kamu misalnya di sini. Gaya bahasa yang berkaitan dengan gaya bahasa itu ada ingin dalam konteks mencari buhur. Kamu buat ini nggak mengkaji masalah buhur nggak dalam syair? Ramadan ya? Ramadan ya? Ramadan. Halo, Ramadan. Iya Ustaz. Ramadan. Iya Ustaz. Kamu belajar ini nggak buhur syair? Buhur. Tidak Ustaz. Ya? Kamu belajar nggak? Tidak Ustaz. Kamu prodinya pendidikan ya? Pendidikan atau Bukan bukan? Ustaz. Atau non-dik? Non-dik Ustaz. Non-dik. Belajar Iya buhur Ustaz. nggak? Ya? Buhur. Paham Tidak kan? Ustaz. Buhur syair. Jadi kalau kamu paham buhur syair, nah salah satunya itu adalah tadi ya. Jadi kebijakannya dalam konteks buhur syair gitu. Jadi gaya bahasa puisi dalam gaya bahasa puisi modern Arab modern misalnya. Ya, jadi yang Anda kaji itu buhurnya, gitu kan? Apa sih namanya istilahnya apa sih ya? Buhur itu kalau diterjemahkan Indonesianya apa ya? Menjadikan sebab syair menjadikannya gitu ya. Ya. Jadi kamu lihat yang kamu ingin teliti misalnya agrot wabuhur misalnya gitu kan, nikennya gitu. Ya, agrot syair wabuhurihi misalnya, gitu kan. Asy'arah karena bukan hanya satu satu syair, banyak tuh kalau syairnya. Ya, tapi permasalahannya ini yang di puisi di sini berapa bait Ramadan? Iya Ustaz. Ada berapa bait syairnya, Mahmud? Dia syairnya Ya, ada berapa ada berapa bait? kurang tahu juga Ustaz. Ya, berapa? Kurang tahu juga Ustaz. Nah, ya, harus tahu dulu lah kamu pentingkannya. Ya, jadi kamu lihat dulu demikiannya. Jadi ketika kamu belum menetapkan itu, pertama Anda pahami dulu nih apa yang kamu inginkan dari gaya bahasa syair. Apakah kamu ingin mengkaji masalah tujuan dari syairnya, dari Mahmud segala macam, atau Anda ingin meneliti masalah buhur-buhur yang ada, melihat buhur dalam syair itu seperti apa sih buhurnya gitu. Nah itu nanti membantu membantu Anda, membantu hasil penelitian itu akan membantu di dalam pembelajaran buhur. Contoh, tapi perlu dilihat nih syair dalam Karun Mahmud ini dia seberapa bait. Sebab kalau Anda ingin melihat buhur, buhurnya seperti apa itu bisa dilihat sebab setiap bait itu ada baharnya tuh. Jadi kamu menulis dari setiap bait meneliti baharnya apa, kalau adabnya mungkin dia berbagai syair, ini adabnya apa, ini adabnya apa, ini adabnya apa. Jadi bukan per bait, jadi satu satu syair itu misalnya satu judul syair bisa jadi terdiri dari 5 bait atau lebih ya. Makanya itu ini kan dilihat datanya gitu. Jadi datanya itu dilihat dulu ada berapa bait gitu kan. Apakah syair-syair nikennya gitu kan. Kalau memang Anda lihat dari kalau misalnya dari ahdaf ya kamu harus melihat dari beberapa judul syair supaya Anda bisa bisa mengungkapkan bahwa ini nikennya gitu. Tapi yang jelas itu kalau Anda ingin memang punya kepedulian atau punya ya pengetahuan yang cukup untuk buhur ya buhur aja ya. Jadi kamu bikinnya misalnya buhur syair gitu kan.
pada kalau buku syiar modern dikatakan pada karya gitu, nggak usah pakai studi kasus, pada karya Mahmud Darwish gitu. Ya jadi yang kamu teliti itu adalah masalah buhurnya, ya. Nanti kamu situ bahwa oh ada berapa buhur, nanti akan terungkap tuh. Tapi itu juga perlu dilihat berapa bait dia punya bait gitu. Jangan sampai baitnya sedikit. Ataupun ada berapa judul, setiap judul itu berapa bait, misalnya nggak apa-apa tuh. Kamu dari setiap judul ada buku atau berkaitan masalah diwan misalnya, ada diwannya, ada buku buku apa buku ininya, kumpulannya, kumpulan syair dari Mahmud Darwish misalnya, gitu kan? Nah, itu bisa dikenal gitu. Jadi lihat datanya dulu, datanya apa, kemudian dari masalahnya, oh cocok gitu kan, nah, baru bisa. Jadi judul kamu nggak begini, kalau pemahaman penerapan ini bingung nanti neliti gimana tuh kamu. Kamu paham nggak ya? Paham ya? Insya maksud saya. Gimana kamu meneliti pemahaman dan penerapan gaya bahasa? Nelitinya gimana? Ini kan konteksnya kamu bukan mengajarkan ke siswa penerapan ada penerapan gaya bahasa. Gitu. Beda nih penerapan. Yang di penerapan ini bukan penerapan kita tidak melihat bagaimana karya Mahmud ini menerapkan gaya bahasanya dalam syairnya gitu. Nah kalau yang begitu itu lebih sulit kamu. Kamu harus ada referensi-referensi yang ditulis oleh orang-orang lain yang berkenaan dengan masalah puisi-puisi Mahmud untuk mendapatkan input ya data yang benar apakah penerapannya. Jadi bukan kamu melihat tapi dari tulisan kamu segala macamnya gitu. Nah, itu berat tuh kamu tuh ya. Kalau bagi saya nggak tahu format kamu seperti apa, tapi saya juga bisa memahami kalau dalam konteks ya, dalam konteks yang mengarah kepada bukan di seperti misalnya kayak UNJ, ini juga sulit kamu pemahaman dan penerapan begitu. Ya, ya masih kabur. Kaburnya apa? Kabur dalam penelitinya gimana tuh? Paham ya Ramadan? Bisa dipahami ya apa yang saya katakan ya? Ya Ustaz, syukron Ustaz. Jadi kalau kalau saran saya sih kalau kamu pengen nulis misalnya buhur. Kalau kamu paham buhur ya buhur. Ya, ini insya Allah istilah buhur kamu paham nih. Saya Indonesia ini apa kata buhur itu di dalam istilah syair Indonesia apa buhur itu apa gitu. Sebab beda soalnya di Indonesia nggak ada. Gitu. Jadi nanti bahasanya itu misalnya al-buhur, gitu kan, asyiriyah, fi Diwan Syir Mahmud, ya misalnya kayak gitu. Jadi yang nggak teliti adalah untuk mencari sisiil itu apa. Hanya masalah sihir. Nanti sebelum mengenal sihir, ya kamu bisa mencari mengkaji masalah hal yang lain. Sihir modern dalam mungkin apa gitu. Ya, saya rasa itu ya. Mudah bisa dipahami nih kan. Jadi dilihat format penulisan skripsi di universitas kamu seperti apa. Dan nanti insya Allah minggu depan saya minta informasinya. Ya, ada tuh buku pedomannya lah minimal. Melalui buku pedoman yang ada di universitas kamu, ya khususnya yang di prodi kamu misalnya ada buku pedomannya, Anda bisa ya tayangkan di sini. Kira-kira lihat formatnya seperti apa. Nanti dari situ kita bisa memahami itu. Saya bisa memahami dan bisa mengarahkan kemana judul Bang. Baik, saya rasa itu ya. Jadi kalau kita lanjutkan depan, minggu depan saya mengharapkan ke masing-masing Anda untuk menulis al-afkar isiannya. Untuk bisa saya kaji, nanti kalau sudah dikaji, Anda juga bisa langsung menulis latar belakangnya. Tapi ingat ya, menulis latar belakang dengan membaca literasi tadi data dari internet. Dikumpulkan dulu literasi bacaannya. Baru nanti kamu tulis gitu. Ya, setelah data terkumpul komplit, udah kamu nulis dengan data-data itu. Baik, saya rasa itu kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. 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 Saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.